Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Kajian Online. Pagi ini kita mendapatkan sebuah kabar gembira dari Presiden Prabowo Subianto yang diketahui telah menginstruksikan atau memerintahkan para Dewan Legislatif DPR untuk segera memulai pembahasan RUU Perampasan Aset. Informasi ini kita dapat dalam wawancara eksklusif Presiden Prabowo dengan salah satu media yaitu liputan6.com di kanal kanal YouTube atau di video yang berjudul soal pemberantasan korupsi begini cara Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya di sini Pak Prabowo menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi untuk mengamankan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pak Prabowo pun tidak menampik bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang saat ini berada atau hidup di bawah garis kemiskinan, dan tentu hal ini harus dihentikan. Bukan karena Indonesia adalah negara miskin, bukan karena Indonesia adalah negara lemah, tapi korupsi menjadi salah satu penyebab kenapa Indonesia hingga 70 tahun lebih Indonesia merdeka tetap menjadi negara berkembang. Dan korupsi inilah ya teman-teman yang memang menghalangi Indonesia untuk menjadi negara maju. Karena coba kita pikirkan, apa yang tidak dipunya oleh Indonesia? Kita punya kekayaan laut, bahari kita sangat melimpah teman-teman. Kekayaan mineral, nikel, tembaga, emas, bauksit, timah, semua ada di Indonesia. Perkebunan, Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia tanahnya subur, bahkan ada perumpamaan, kita lempar tongkat saja bisa berbuah, bisa tumbuh. Dan hal ini yang memang membuat kita greget karena dengan begitu banyak kekayaan alam, begitu banyak sumber daya alam Indonesia, kekayaan SDM-nya, banyaknya SDM terlatih di Indonesia masih tidak bisa membuat Indonesia menjadi negara maju. Penyebabnya ya kembali lagi teman-teman, korupsi. Dan hari ini teman-teman kita bakal sama-sama mendengarkan trik-trik atau strategi jitu dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja simak video selengkapnya. Pak Prabowo, Bapak juga berkali-kali menegaskan soal pemberantasan korupsi. Bapak menegaskan, mengingatkan kepada para menteri untuk jangan korupsi. Tapi permasalahan korupsi ini kan seperti permasalahan abadi ya Pak. Maksudnya bahkan di saat usia KPK sudah mencapai 22 tahun. Strategi apa lagi yang akan Bapak gunakan untuk pemberantasan korupsi ini ke depan? Kita harus menjamin kualitas hidup yang cukup dan yang baik untuk para pengambil keputusan yang penting. Sesudah itu ya kita harus punya sistem pengawasan yang ketat dan kembali tekad untuk menegakkan hukum dengan tegas. Tapi menurut saya yang lebih parah adalah keserakahan, serakah, nafsu yang sangat besar untuk mengeruk kekayaan yang sebesar-besarnya agar dia bisa berkuasa panjang, kira-kira gitu. Tapi yang terutama adalah kita harus cari sistem yang benar, ya. Tapi sekarang dengan digitalisasi, dengan komputerisasi, dengan AI, ya, artificial intelligence, ini saya kira banyak yang bisa dikerjakan untuk mengurangi korupsi. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan Pak Prabowo terkait pentingnya pemberantasan korupsi, di mana Pak Prabowo menekankan bahwa Indonesia akan membuat sebuah sistem pengawasan reward bagi para pejabat-pejabat yang memang melakukan tindak korupsi sehingga bakal jera. Sistem ini tentu berintegrasi dengan RUU Perampasan Aset, sehingga tanpa adanya sistem yang Pak Prabowo sebut ini, maka ya nggak akan ada efek jera dari para pejabat-pejabat kita yang melakukan tindak korupsi. Untuk melengkapi video kita hari ini teman-teman, kita juga bakal melanjutkan ini pernyataan Pak Prabowo di sesi pertanyaan terkait pemberantasan kemiskinan. Setelah tadi kita mendengarkan terkait strategi Pak Prabowo untuk memberantas korupsi, sekali ini di wawancara kedua Pak Prabowo akan menjawab terkait strateginya untuk memberantas kemiskinan. Yuk teman-teman, simak lagi video selengkapnya. Pak, kemudian ada lagi pernyataan Bapak ya, yang Bapak tekankan ini di dua pidato Bapak bahkan ya. Salah satunya itu jangan bangga kita jadi anggota G20 kalau masih banyak rakyat yang miskin.
Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar. Sebenarnya apa sih Pak kegelisahan atau ketidakpuasan Bapak terkait hal ini? Tidak manusiawi. Kita merdeka sudah sekian puluh tahun, kita tahu kita kaya, masa saudara-saudara kita hidupnya sangat sulit. Ini nggak boleh terjadi. Kita sebagai pemimpin tidak pantas jadi pemimpin. Kalau kita tidak berbuat sesuatu yang bisa secepat-cepatnya memberi hasil kemerdekaan, memberi sebagian daripada kekayaan kita terasa oleh sebesar-besarnya rakyat kita. Kalau masih soal rakyat miskin nih Pak ya, ini Ya. kita pasti bisa bicara mengenai subsidi yang masih belum tepat sasaran. Nah, apakah ada rencana nih Pak mengubah subsidi misalnya nih BBM yang kurang tepat sasaran mungkin menjadi yang lebih tepat seperti BLT atau yang lainnya? Ya, ini kita sedang pelajari, kita kaji, kita cari alternatif yang terbaik ya. Kita upaya terus bagaimana lebih tepat sasaran. Sudah banyak kemajuan, tapi kita ingin lebih tepat lagi sasarannya. Jangan sampai subsidi itu justru dinikmati oleh orang-orang kaya. Luar biasa sekali teman-teman pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan Indonesia adalah negara kaya tapi rakyatnya tetap miskin, maka tidak pantas seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin kalau misalnya dengan begitu banyak kekayaan alam yang dimiliki oleh bumi pertiwi, oleh Nusantara ini, tapi membiarkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Kita sepertinya memang tidak salah memilih teman-teman. Kita insya Allah sudah mendapatkan pemimpin terbaik yang Allah berikan dan mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menahkodai Indonesia untuk memberantas kemiskinan. Karena ya miris juga teman-teman kalau misalnya kita mendengar berita ada nenek kelaparan dan pas dulu PPKM kalau misalnya teman-teman lupa ada nenek yang gak bisa beli makanan karena gak jualan terbatas oleh keterbatasan akibat COVID. Dan sampai, mohon maaf ya, sampai tutup usia karena tidak mendapatkan makanan. Dan mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi di era Pak Prabowo. Mudah-mudahan rakyatnya minimal, kalaupun misalnya belum bisa memadai, bisa lepas dari zona kemiskinan, bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mudah-mudahan nanti lapangan kerja pun bisa diperbanyak oleh Pak Prabowo karena ya generasi Z sekarang memang membutuhkan banyak sekali lapangan kerja. Dan buat teman-teman juga semua yang saat ini mungkin masih menganggur, saya doakan juga segera dapat kerjaan yang ya bagus ya, yang sesuai dengan passion teman-teman semua. Tapi yang jelas apapun yang bisa kita lakukan untuk negeri ini, kita lakukan yang terbaik, kita bangun negara ini bersama-sama dan mudah-mudahan cita-cita Indonesia Emas 2040 bisa tercapai. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video informasi dari KCN Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.